Dari video berikut kita telah melihat bahwa anak-anak Indonesia sudah mulai kekurangan karakter-karakter baiknya. Nah, karakter-karakter itu bisa dibentuk dari rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Ayo kita cari tahu bagaimana untuk cara mengatasi masalah-masalah berikut. Kita tanyakan kepada guru-guru berikut. Iya, kenapa pendidikan karakter itu penting untuk dilakukan? Yang namanya pendidikan itu kan berarti proses untuk menjadi lebih baik ya. Iya, Bu. Iya, jadi kalau kita lihat kenapa penting? Karena pendidikan karakter itu prosesnya bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika. Terus kalau di sini moral, etika, terus terbentuknya akhlak dari masing-masing individu, dari masing-masing kita. Jadi kedepannya diharapkan yang mereka sudah tumbuh itu mereka dalam kehidupan sehari-hari bisa mengambil satu keputusan, bisa jadi decision maker. Jadi setiap kurikulum itu kan banyak ya, setiap ganti menteri ganti kurikulum ya. Iya. Tapi pada dasarnya di setiap kurikulum itu pasti ada nilai-nilai karakternya. Iya. Jadi kenapa kok harus nilai karakter itu harus dimasukkan ke dalam kurikulum? Karena pada dasarnya nilai karakter itu kan menempel pada diri kita itu seumur hidup. Tidak hanya pada saat sekolah saja, Iya, Bu. nanti kamu di dunia kerja, di lingkungan keluarga, nanti di lingkungan masyarakat. Jadi nilai karakter itu terus mengikuti kita selama kita masih hidup. Jadi makanya dari itu bisa kita lihat betapa pentingnya nilai karakter gitu ya. Jadi sekolah itu tidak hanya mementingkan nilai-nilai kognitif saja, tetapi juga nilai karakter. Karena nanti kalau kamu di dunia kerja mungkin mata-mata pelajaran yang diajarkan nilai-nilai kognitif itu malah tidak terpakai gitu. Misalnya kamu kerja di pabrik dan sebagainya itu gitu kan. Tapi nilai-nilai karakter itu akan terus terpakai. Ketika kamu nanti kerja di pabrik pasti ada aturan. Aturan itu ya nilai-nilai karakter itu, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab, bagaimana kamu bisa datang tepat waktu, kamu tidak korupsi dan sebagainya itu gitu. Nah, jadi pentingnya nilai karakter itu seperti itu. Pendidikan karakter siswa itu penting karena untuk suksesnya orang hidup itu pertama dinilai dari karakternya. Karakter itu nomor 1, kemudian pintar itu nomor 2. Itu kalau dunia kerja, untuk menjadi seorang pemimpin bukan dibutuhkan kepintaran, tetapi dibutuhkan karakternya. Pendidikan karakter itu penting karena untuk memperbaiki moral siswa ya. Iya, Bu. Karena sekarang ini kan moral siswa itu sangat minim dan krisis sekali. Begitu ya, Bu. Murajaah. Nah, murajaah membentuk karakter nggak? Mungkin membentuk. Salah satunya kalau murajaah itu kan untuk membentuk karakter yang religius kan? Iya. Iya, nah mungkin kalian belum merasakan, tapi pembiasaan tiap pagi misalnya murojaah gitu kan, itu hal yang penting dalam membentuk karakter religius. Terus yang kedua yang sudah sekolah lakukan sama gurunya, pagi-pagi kalian disambut nggak? Disambut. Disambut. Iya. Dengan disambut apa? Senyum, sapa, salam. Nah itu dalam rangka juga membentuk karakter yang baik. Tadi juga kalau misalnya sudah masuk kelas, masuk gerbang, tet bel, langsung ditutup nggak? Langsung. Dalam rangka apa? Membentuk karakter apa? Disiplin juga, Bu. Nah, disiplin. Terus apa lagi kira-kira? Kalian melaksanakan kegiatan Jumat Berseri. Karakter apa yang mau dibangun dalam kegiatan Jumat Berseri? Jumat Berseri itu kan ada kultum. Berarti kalau kultum karakternya untuk religius. Terus apa lagi? Senam. Senang. Kalau senang karakternya dalam membentuk karakter apa? Senam untuk apa ya, Bu? Bukan karakter sih kayaknya, Bu, untuk kesehatan. Tapi kan disiplin kan? Oh ya, disiplin. Disiplin juga. Terus apa lagi? Jumat Berserinya.
Jumat berkreasi. Terus apa lagi yang barusan kita lakukan tadi pagi ini? Jumat bersih itu karakter apa yang terbentuk dalam situ? Rajin. Yang pertama untuk membentuk nilai karakter pada peserta didik itu adalah yang pertama adalah pembiasaan. Jadi kenapa misalnya kalian setiap hari Senin itu ada upacara gitu ya. Nah itu kan mencontohkan namanya nilai keteraturan, yaitu kedisiplinan, datang tepat waktu dan sebagainya. Mungkin ketika di pagi hari kalian juga sekarang mulai terbiasa dengan salaman ya, sebelum masuk itu kan dari tempat parkir salaman. Itu juga membentuk karakter gitu, bagaimana kita nanti bisa menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Nanti kalau kamu bekerja kan kamu harus menghormati yang punya pabrik, kamu harus menghormati pimpinanmu dan sebagainya. Jadi juga harus dibentuk dari sekarang. Kemudian misalnya di kelas dan sebagainya memulai pembelajaran dengan berdoa, itu artinya juga karakter yang dibentuk dari spiritual. Kemudian setiap hari ada piket dan sebagainya, itu mengajarkan tentang yang namanya tanggung jawab. Jadi karakter, nilai-nilai karakter yang diterapkan terutama di SMA Negeri 2 itu yaitu dengan pembiasaan yang dilaksanakan di kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 2. Sebagai wakil kesiswaan, saya membentuk karakter siswa dengan kedisiplinan. Dengan pembiasaan kedisiplinan, insya Allah lambat laun akan terbentuk pribadi yang lebih baik atau karakter yang lebih baik. Dengan pembiasaan kedisiplinan, insya Allah akan menjadi karakter yang lebih baik. Biasanya di sekolah ini kami membentuk karakter siswa itu dengan melakukan kedisiplinan yang ada di sekolah. Terus mengelola krisisnya moral seperti itu dengan cara kita melakukan sharing dengan anak-anak tersebut dan melakukan konseling. Kira-kira kalian melaksanakan kegiatan Jumat Berseri, karakter apa yang mau dibangun dalam kegiatan Jumat Berseri? Jumat Berseri itu kan ada kultum, berarti kalau kultum karakternya untuk religius. Terus apa lagi? Senang. Kalau senang karakternya dalam membentuk karakter apa? Senang untuk apa ya Bu? Bukan karakter sih kayaknya Bu, untuk kesehatan. Tapi kan disiplin kan? Oh ya, disiplin. Disiplin juga. Terus apa lagi? Jumat Berserinya? Jumat berkreasi. Terus apa lagi yang barusan kita lakukan tadi pagi ini? Jumat bersih itu karakter apa yang terbentuk dalam situ? Rajin Bu. Rajin. Saling peduli, bekerja sama, bertanggung jawab, ya enggak? Banyak karakternya yang dibentuk. Bertanggung jawab, bekerja sama, saling peduli, apalagi? Sebenarnya kegiatan-kegiatan itu sudah banyak ya dilakukan ya, misalnya untuk membentuk nilai kedisiplinan dan sebagainya. Di OSIS kan sudah ada yang namanya LDK. Kemudian masih banyak lagi kalau kalian di kelas 10 ini, project itu, project P5 itu kan juga pembentukan karakter. Kemudian piket salaman dan sebagainya itu juga pembentukan karakter juga. Nah nanti mungkin kedepannya kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih memotivasi anak untuk ikut. Kegiatannya salah satunya mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian dengan cara pembiasaan datang tepat waktu, kemudian dengan pembiasaan sholat tepat waktu, belajar tepat waktu dan pulang tepat waktu. Biasanya kami guru BK melakukan konseling pribadi, terus melakukan konseling kelompok dan klasikal dengan materi-materi tentang moral seperti itu. Nah, sudah banyak upaya yang telah dilakukan untuk merubah karakter anak Indonesia yang telah menurun nih. Nah, ingat perubahan itu tidak hanya datangnya dari bimbingan guru. Perubahan itu datangnya dari kemauan diri sendiri. Karena perubahan datangnya dari diri sendiri.